Sampai rumah sakit itu penumpang saya turun tuh bang, sampai si pasien saya turunin, sampai di lobi tuh sisa saya sendiri. Saya mau parkir nih bang, kan ngatret tuh parkirnya, mundur gitu kan. Saya lihat spion bang, saya mundur nih, saya lihat spion tak, astagfirullahaladzim. Saya balik lagi gini bang, saya diem tuh, saya mobil kagak jalan nih, diem nih, yang di mobil diem. Saya mirit, ya Allah dia lagi masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badi Ketua. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu, ya betul, supir ambulan atau driver ambulan. Nah kali ini beliau mau berbagi kisah pengalaman horornya waktu bertugas. Oke langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang. Iya bang. Siapa namanya nih bang? Wahyu bang. Bang Wahyu. Iya. Tinggal di mana bang Wahyu nih? Saya di Petukangan bang. Petukangan tuh di mana tuh? Di Jakarta Selatan. Oh Jakarta Selatan. Kan penonton dari Kalimantan, dari Sulawesi kan nggak tahu Petukangan. Iya betul. Oh di Jakarta Selatan ya maksudnya. Iya, betul. Dan ini kejadian awal tahun berapa nih bang Wahyu? Kejadian saat saya bawa itu di 2015 bang. 2015. 2015. Ini ini ambulannya rumah sakit atau Jadi relawan atau apa gitu? Saya di rumah sakit bang. Oh, rumah sakit. Oke siap. Tapi saya ditempatin di mall bang. Oh di mall. Ya di mall. Standby-nya di situ. Standby di mall karena kalau kita dapat panggilan dari rumah sakit jalan ke mall butuh waktu bang. Oh. Sementara yang di mall tuh maunya cepet. Okay. Jadi pihak manajemen minta saya ditaruh di mall. Berarti mall harus ada ambulans standby. Betul bang. Gokil. Oke siap. Tahan dulu bang ya. Ya. Nggak usah lama-lama lagi. Cari postur ban terbaiknya. Siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Wahyu, kisah pengalaman horornya nih Bang? Jadi gini Bang, di tahun 2015 itu saya bawa ambulan nih sebenarnya memang baru Bang. Oke. Karena sebelumnya saya bukan driver ambulan. Karena sebelumnya saya bukan driver ambulan, ada tawaran kerja bawa ambulan, karena saya pikir kosong, saya sikat nih tuh kerjaan tuh. Oke. Ya kan? Cuman modal menang SIM A doang Bang, saya Bang. Iya. Karena saya masih awam sama yang kayak gitu-gituan, cuman saya banyak belajar juga sama dokter pendamping saya nih yang ada di ambulans standby itu. Di hari itu Bang, hari pertama saya kerja tuh ya masih deg-deg karena saya pikir wah ini bukan ambulan jenazah, aman-aman aja saya pikir kan. Oke. Karena paling bawa pasien-pasien luka-luka jatuh atau gimana gitu kan. Berarti bukan bawa jenazah ya? Oh bukan, khusus pasien lain. Khusus pasien. Awal Bang. Oke. Awalnya Bang. Awalnya kata saya ditaruh di mall yang ada di Jakarta Selatan ini. Awal ya paling lu cuma bawa antar jemput pasien yang ya kategorinya tuh nggak terlalu kritis lah gitu kan. Awal Bang. Iya. Seminggu, 2 minggu tuh jalan normal tuh Bang. Ya paling pasien-pasien yang cuma jatuh atau gimana gitu kan. Aman tuh. Pas di minggu ketiga, minggu keempat Bang. Oke. Itu bener-bener mental saya dihajar habis-habisan Bang. Oke. Gimana nih awalnya nih? Pas saya lagi di base camp, ada panggilan medis. Delalahnya itu di jam-jam saya mau pulang Bang. Sekitar jam 10 kurang 15. Pagi atau malam nih? Malam Bang. Malam. 10 kurang 15 malam. Karena jam 10 tuh saya udah pulang. Karena memang kan jam operasional mall tuh jam 10 Bang. Oke. Jadi udah nggak mungkin saya ngelayanin pasien lagi kan. Nah sekitar 10 kurang 15. Saya jalan ke TKP nih Bang. Jauh tuh TKP-nya? Jadi antara seberang-seberangan Bang. Mallnya Bang. Oh. Mallnya seberang-seberangan. Iya, berarti standby khusus buat mall itu? Iya betul Bang. Oke, keren. Terus? Jadi saat saya jemput pasien ke mall yang seberang ini, saya bawa lah berangkar, saya keluarin Bang. Ini berangkar keramat Bang. Kalau menurut saya nih, pas saya sampai ke TKP Bang, itu orang udah
ngerubung tuh bang tuh. Udah ngerubung. Saya dorong-dorong berakar nih pasiennya yang mana nih. Pas saya lihat, dia udah ngegeletak bang. Oh, ngegeletak? Ngegeletak bang. Oh. Ya kan, udah sok pahlawan nih saya ceritain ya kan. Ngegeletak di mana nih, nggak boleh tahu? Di lantai bang. Nggak taunya, di lantai 3. Tapi anehnya nggak ada sama sekali bang. Saya angkat sama dokter saya nih. Pas kita angkat bang, ini orang kejut-kejut nih bang. Oh, masih hidup? Ternyata masih hidup. Oh. Kejut-kejut nih. Gimana ya? Maksudnya saya sih yakin nih pasti luka dalam bang. Oke. Pasti ada bagian tubuhnya yang patah. Dan saya yakin itu sakit banget bang. Itu kejut-kejutnya teriaknya bukan main bang, rasa sakitnya bang. Yeah. Kita bawa deh nih ya kan. Dalam mobil nih ambulan nih. Jalan. Karena saya pikir ini dia kritis bang. Saya buru-buru aja nih cerita nih. Biar cepet sampai ke rumah sakit. Pendamping saya bilang apa? Si Gunawan nih. Udah Nyo, tenang aja, pelan-pelan aja, lu mau kemana buru-buru, gitu kan. Jadi, kalau biasanya nih, kalau si Gunawan udah ngomong begini nih, saya udah paham nih bang, kodenya bang. Oke. Pas kita jalan nih bang, itu pasien teriak-teriak bang. Sakit. Nah, sambil jalan nih bang nih, si pasien masih teriak sakit nih bang. Saya sih yakin pasti patah tulang, karena setiap kali kena lubang atau gimana, dia teriak gitu kan. Aduh. Udah. Si Gunawan ini sebelah saya bilang, ini kalau boleh eksekusi udah gua Tancap apa tuh? Jadi tancap itu bang, itu disuntik bang. Oh. Biar kayak sih itu entah jantungnya entah paru-parunya dia yang kejepit tulangnya dia. Jadi mungkin jadi disuntik itu biar dia nggak sakit baal atau gimana saya iya. Suntik kebal gitu biar nggak rasa kebal. Sampai rumah sakit bang. Jadi pas kita mau turun ini bang, dia teriak-teriak tuh bang. Teriaknya tuh luar biasa kayak anak kecil minta duit kagak dikasih mamanya bang. Iya, kejar bang. Sakit banget itu. Kita taruh dia nih di IGD nih, itu masih teriak-teriakan tuh bang. Akhirnya kita taruh di IGD, saya keluar ngurus admin nih bang. Selesai ngurus admin, kita ke dalam, tuh orang mukanya udah tutupin kain putih bang. Oh, meninggal maksudnya? Meninggal bang. Terus? Di situ saya ngerasa gagal bang. Karena nih orang, ya umurnya cuma sampai situ doang bang. Walaupun saya bukan Tuhan ya, pasien yang naik mobil ambulans saya nih, saya bawa ke rumah sakit itu harus selamat, gitu kan. Saya ngerasa gagal di situ bang. Iya. Akhirnya saya ngerasa tanggung jawab saya nih bang. Saya rapihin tuh bang tuh orang. Saya bawa ke ruang jenazah. Ya kan? Saya bawa ke ruang jenazah. Di depan tuh ternyata polisi sama keluarganya udah pada datang tuh bang. Oh, ada keluarganya? Ada keluarganya tuh bang. Ada keluarga tuh sama awal polisi tuh udah rame itu. Itu dari sepatu, kaos kaki, celana, pokoknya apa yang dipakai sama dia itu hari, kita bukain tuh bang. Masukin ke kresek bang. Oke. Kita serah terima nih sama orang pemandian jenazah nih bang. Pakaiannya dia yang dipakai sama hari itu sama dia tuh, kita bawa ke depan. Karena saya lihat ada keluarganya ngobrol sama polisi nih bang. Saya serah terima dong pakaiannya itu ke keluarganya. Iya. Pak, ini pakaiannya si korban ya pak, gitu kan? Diambil polisi, dikasih ke ibunya. Saya tinggal bang. Karena tanggung jawab saya udah selesai, gitu kan? Saya pamit pulang bang. Iya. Ya itu sekitar jam 1 malam bang. Ini kalau boleh tahu almarhum ini umur berapa bang si yang korban itu? Masih 35-an kayaknya bang. Masih muda ya? Masih muda, masih 35-an bang. Oke. Delalah ya bang, gerimis alus bener bang. Jam 1 malam gerimis alus banget. Udah, kita balik nih bang ke mall. Biasa emang kalau setiap ada kejadian, kita bikin berita acara bang. Iya. Biar paginya diketahui. Kita bikin berita acara, yang bikin berita acara bukan saya nih. Dokter saya nih yang bikin nih ya kan. Dia yang bikin berita acara. Cuman kan saya pasti nungguin dia, nggak mungkin saya tinggal pulang tuh orang. Itu kelar jam 2:30 malam bang. Iya. 2:30 malam saya pulang dari mall, gerimis alus, perut saya lapar nih. Saya mau makan nasi uduk bang ceritanya bang. Oke. Di sana tuh ada tukang nasi uduk enak nih ceritanya nih. Saya masuklah tuh gang. Ini kok gang sepi amat saya pikirnya kan. Gelap banget. Man karena perut lapar bang. Saya lewatin aja lah, saya berani-beraniin aja dah gitu kan. Baru saya masuk polisi tidur pertama. Des. Ada sosok kuntil anak bang. Astagfirullahaladzim bang. 2 meter bang. Itu kalau ibarat gorden yang tinggi banget dah pokoknya dah. Ada di mana itu posisinya? Keluar dari rumah bang. Saya mau lewat, dia keluar dari rumah. 2 meter bang.
putih, rambut panjang bang. Wah saya merinding kalau inget itu tuh. Terus? Pas saya ngeliat itu, saya kaget bang. Saya langsung berhenti. Cek. Cuman karena perut saya lapar dan itu jalan itu aja yang harus saya lewatin, nggak ada jalan lain. Saya coba berani-berani, saya bablas bang. Dia udah di tengah jalan tuh bang kuntilanak. Tengah jalan, 2 meter bang, tinggi. Pas saya gas motor nih bang, saya mau tabrak lah pikiran saya gitu kan. Masih ya gue mau dimakan sama dia nih. Iya. Dia balik bang, dia ngambang kayak pakai bawahnya tuh kayak ada sepatu roda bang. Halus banget jalannya. Udah, kita lewatin dah tuh bang. Pala rasanya gede bang. Sampai dah tuh ke tukang nasi uduk, kita makan. Cerita bang sama tukang nasi uduk tuh saya tuh bang. Cerita. Tuh tukang nasi uduk makanya nyaut. Lagi lu berani-beranian lewat situ. Orang sini aja kagak ada yang pada berani jam 11. Lu lagi. Jam 3 lu lewat situ. Ternyata itu gang emang angker bang. Terkenal angker. Emang angker itu gang. Iya. Deh. Selesai makan nih. Saya pulang ke rumah nih bang. Pakaian yang saya pakai hari itu. Karena memang. Ya menurut saya memang kotor. Itu saya rendam bang di kamar mandi. Iya. Saya rendam di kamar mandi bang. Kontrakan saya tuh nggak gede bang. 3 petak. Jadi kalau saya mandi. Orang ngetok dari depan. Itu pasti saya tahu. Jadi pas saya lagi mandi nih bang. Lagi mandi. Ada orang tuh ketok-ketok pintu bang. Tok. Jam 3:30 pagi bang. 3:30 pagi. Saya pikir jam 3:30 pagi. Siapa yang mau namu 3:30 pagi ya kan. Saya cuma andukan dong nih bang nih. Karena saya pikir penting ya kan. Saya andukan, saya keluar nih bang. Saya buka pintu nggak ada orang ya bang. Nggak ada orang. Tapi saya dengar suara bang. Sampai saya dengar suara tuh yang benar-benar jelas di kuping saya tuh. Terima kasih. Gila merinding gua. Terus? Bang, itu saya kagak pakai lama bang. Langsung tutup pintu. Suara doang? Suara doang bang. Tapi suara itu bikin saya takut. Iya. Karena memang pertama kali saya bawa ambulan yang kejadiannya langsung orang meninggal ya itu hari bang. Deh. Tidur dah nih saya nih. Kagak sholat subuhan lagi dah tuh saya tuh. Udah capek banget dah. Tidur kita ya. Siangnya berangkat lagi kerja bang. Saya mau cuci mobil. Karena kemarin kan habis bawa pasien nih. Saya mau cuci malam kan kagak mungkin bang. Nah, saya sampai siang nih bang jam 1. Saya cuci tuh mobil. Pas saya buka pintu. Astagfirullahaladzim. Ini kresek ngapa ada di sini? Ada di mana posisi kresek tuh? Di dalam mobil bawah berangkar bang. Lah, ini kresek bukan udah gua kasih ke polisi sama keluarga ini semalam nih. Saya ngebatin gitu bang. Kok ada di sini pikiran saya. Nah dari situ tuh bang tuh. Saya langsung pala saya langsung Tok. Saya laporan bang. Ke bagian lost handphone. Karena memang setiap kali ada barang temuan pasti taruh di lost handphone. Saya bawa bang. Cuk ke dalam mall nih. Nih lost handphone ya. Ternyata divisi lost handphone itu tahu bang. Kalau kemarin tuh bisa ada kejadian. Tapi saya nggak ngomong nih kalau ini pakaian itu si korban tuh. Saya nggak ngomong bang. Saya bungkus rapi. Saya bilangnya lost handphone. Saya kagak cerita tuh pakaian ada di dalam ambulan tuh bang. Saya balik lagi ke mall nih bang nih. Saya cuci deh tuh ya kan ambulan bos. Abang tahu kagak? Yang bikin saya mau nangis bang. Pas saya cuci, saya turun berangkar, itu ada banyak bang. Di mana? Di dalam ambulan. Kemarin, saya bawa itu luka dalam bang. Itu nggak ada yang namanya darah sedikit, nggak ada bang. Nggak ada darahnya. Ya Allah, gue begini amat kerja ya. Salah gue apa ya? Saya ngebatin gitu bang. Saya tanya ke dokter saya nih, tadi pagi ada taruna pak. Saya bilang gitu kan ke si Gunawan nih. Kagak nggak ada taruna. Mobil jalan nggak dari pagi. Siapa yang mau bawa kan ini cuma lu doang yang bawa. Tuh bang. Saya mikir lagi, ini darah dari mana ya pikiran saya. Iya. Deh bang. Saya ambil selang deh nih, saya semprot tuh darah. Cus. Bersihin nih bang, clear. Pas besok ya bang, saya ditelepon bang. Pas saya sampai kerjaan nih, baru buat saya parkir motor, baru buka jaket, baru pengen ngopi nih niatnya di base camp nih. Ditelepon bang, sama orang lost handphone. Disuruh datang situ saya. Sampai lost handphone, ini lu bawa barang lu. Dari mana lu temuinnya?
Saya cerita bang, ini yang kemarin kejadian. Udah saya kasih ke keluarganya. Saya juga nggak tahu kapan ini barang ada di ambulan. Gila sih. Itu bang. Terus? Ternyata orang Los Handphone juga ketakutan bang. Yang shift malam. Itu dia bergerak bang. Bergerak? Bergerak. Saya juga bingung. Masa iya kresek bergerak? Iya. Kan gitu bang. Akhirnya saya bawa deh nih. Karena emang saya diminta buat bawa lagi kan. Saya bawa nih bang ke base camp saya nih. Saya bingung nih. Enaknya diapain pikiran saya nih ya kan. Dah. Saya ngobrol deh nih sama si Gunawan nih. Iya. Pak ini gimana pak? Kresek. Ya mau gimana lagi? Akhirnya si Gunawan bilang, "Udah lu bakar." Bener nih bakar. Ya udah lu bakar. Bakar bang malam. Berdua sama si Gunawan. Kita bakar nih bang berdua nih. Kelar. Pulang saya. Besoknya dapat kabar Gunawan jatuh dari motor bang. Jatuh dari motor. Karena dia partner saya bang, saya tengokin nih si Gunawan nih, ya kan? Saya tanya dia, kenapa pak? Gue berasa ada yang nendang gua nyo. Loh, maksudnya gimana? Saya jadi ketakutan nih bang, karena saya takut sama saya juga nih. Saya bilang, kok bisa pak? Bukannya jalur bapak itu jalanannya halus? Orang kata, gue lagi bawa motor enak, berasa ada yang nendang. Yang lebih ngilunya lagi, apa yang dirasain sama si Gunawan, itu sama bang ceritanya sama yang waktu saya bawa. Iya. Wah makin ketakutan bang saya bang. Saya langsung mau flashback nih. Waktu gue bawa dia, gue ada salah ucap nggak kira-kira ya? Ya udah deh pak, cepat sembuh ya. Pulang, saya gemeter bang. Ya Allah, jangan sampai gue nih yang kena nih. Nah saya pikir tuh orang kayak dendam tuh bang. Karena waktu di dalam ambulan, si Gunawan ngomong, nih kalau gue boleh eksekusi gue. Niatnya si Gunawan sih bener bang, maksudnya biar dia nggak teriak-teriak sakit nih, gitu kan. Saya ketakutan tuh bang. Wah jangan-jangan gua nih. Udah, pulang alhamdulillah bang, kagak ada apa-apa tuh. Sampai si Gunawan sehat bang. Iya. Pas besoknya nih bang, saya mau panasin ambulan, ada surat bang. Saya biasa kan kalau emang sampai saya panasin ambulan, saya cek tuh bang seluruhannya. Ini mobil aman gak kalau saya bawa jalan nih kalau ada panggilan. Saya cek semua, saya nemu surat bang. Saya baca nih surat. Saya langsung, wah ini yang kemarin nih jangan-jangan nih. Ternyata isi suratnya yang saya baca, itu dia mau diceraiin bang sama bininya. Dia kagak mau diceraiin. Ya itu dia lantai 3 bang. Oh gila. Dia nulis itu kayak surat-surat wasiat bang. Kayak sih nih laki kayak masih cinta banget tuh sama bininya bang. Oh kayak surat terakhir ya? Kayak surat terakhir. Biar jadi tahu mantannya kalau dia buat dia bang. Gitu. Antara setia dan bodoh ya? Pas besoknya saya masih kepikiran tuh bang. Sama isi suratnya itu. Kok ada orang apa secintanya kayak orang kayak gini ya? Biasa itu bang akhirnya. Kerja kayak biasa, bawa pasien biasa tuh saya tuh bang tuh. 2 minggu kemudian bang, siang tapi ini ya. Iya. Itu sekitar jam 2-an lah, jam 2 siang ya. Ada pasien, tapi saya bawanya ke rumah sakit yang berbeda bang. Sampai rumah sakit, itu penumpang saya turun tuh bang. Sampai si pasien saya turunin, yang nganter juga yang dampingin juga turun. Jadi di mobil saya doang nih bang. Sampai di lobi tuh, sisa saya sendiri. Saya mau parkir nih bang, kan ngatret tuh parkirnya, mundur gitu kan. Saya lihat spion bang. Saya mundur nih, saya lihat spion tek. Astagfirullahaladzim. Saya kaget bang. Abang tahu di belakang ada siapa? Yang kemarin loncat bang. Oh. Saya lihat spion. Astagfirullahaladzim. Saya balik lagi gini bang. Saya diem tuh, mobil kagak jalan nih, diem nih. Yang di mobil diem. Saya mirit. Ya Allah, dia lagi masih ada. Saya makin siang bang. Iya. Jam 2 itu. Posisinya bang, itu ada di pojok belakang bang. Oh, iya. Pojok belakang. Udah ya kan? Saya stuck tuh bang. Ya ada 5 menit dah tuh saya diem aja tuh. Sampai satpam ngarahin saya buat markirin. Pak, maju pak.
terusin. Saya diem. Saya majuin lagi dikit bang. Saya rapihin lagi. Saya mundur lagi bang. Saya lihat lagi bang spion. Allahu Akbar, nih orang maunya apa coba? Masih ada bang. Saya rapihin. Saya tutup pintu. Dang. Saya teriak bang. Kalau dibilang nangis, saya nangis itu hari. Apa saya bilang, gue punya dosa apa kerja sampai gue cari nafkah kayak gini nih. Iya. Itu anak bini nggak tahu tuh bang. Oh, belum tahu. Kalau bapak itu nyari duit kayak gitu. Iya. Saya udah mulai panik nih bang. Panik tingkat tinggi tuh bang. Akhirnya saya telepon Gunawan. Pak, ke lobi pak. Ya, iya doang tuh dia ngomongnya bang. Emang orang mah kagak jarang banget ngomong. Iya doang. Langsung dia ngeliat muka saya yang pucet kayak gitu bang. Lu kenapa Nyo? Di mobil pak. Apaan di mobil? Yang kemarin. Yang kemarin apaan? Yang kemarin pak. Dibuka lah tuh pintu sama dia bang. Itu orang si Gunawan bang. Itu kalau menurut saya mah dia orang sakti. Iya. Sakti dah pokoknya. Itu kurang lebih ada 10 menitan tuh bang. Di dalam apa dia buka mobil, dia palanya dong setengah badan dia masuk, ada 10 menitan itu. Kalau saya ngerokok masih sebatang, masih ini sebatang habis, dia belum kelar tuh bang. Kalau malah dibanting gitu sama dia, bang, panggil, ini loh, saya dipeluk bang, saya dipeluk tuh sama dia tuh bang, kuping saya tuh dibisikin, entah itu, pokoknya kayak bahasa Jawa atau bahasa saya lupa ada tuh. Iya. Kan saya dibisikin, ditiup bang, cus kuping saya sama dia. Dari situ bang, saya biasa. Biasa apa maksudnya nih? Ama yang begituan. Ama yang begituan sih biasa. Jadi ternyata pas itu si pasien udah di dalam, registrasi segala macam udah beres, kita pamit pulang, masih ada bang, dan saya nggak takut. Saya bilang, lu kalau mau di mobil gua. Tapi lu jangan ganggu pasien gua yang lain ya. Apa saya kata gitu bang? Iya. Akhirnya itu orang masih jadi penghuni mobil bang. Siapa nih? Yang loncat enggak? Karena mukanya sama. Oh, mungkin jin khorinnya ya. Bisa jadi bang. Cuman saya yakin ya itu dia dah pokoknya. Iya. Dia bang. Dia. Jadi penghuni ambulan itu? Ya orang tiap hari ada di ambulan. Gimana saya nggak bilang penghuni? Karena dia suka muncul bang. Sampai akhirnya bang, security, staff yang lewat mondar-mandir parkiran mobil, kagak ada yang berani bang. Banyak kan komplain sama saya, lu parkir mobil jangan di situ dong. Itu kan lalu lalang orang. Lah, emang apa mobil ganggu? Saya bilang gitu kan. Ya bukan gitu, gua kalau pulang malam gua takut. Emang lu lihat apaan? Dia cerita bang. Pernah satu hari kata dia bang, dia lewat itu ambulan. Ambulannya kata ada orang, sirinenya nyala. Oh, security itu. Security bang. Terus? Saya langsung ngebatin. Dia udah mulai usil nih dia nih. Gitu kan. Akhirnya saya ngomong bang, sama manajemen nih. Minta bikinin parkiran khusus ambulan. Karena udah mulai banyak komplain, nggak ada yang berani tuh ambulan parkirin di tempat umum bang. Dibikinin dah tuh akhirnya bang. Saya pikir dibikinin enak. Di pojokan bang. Di pojokan. Bikin saya ngilu lagi. Iya. Tuh bang. Seiring waktu berjalan, aman bang, nggak ada masalah. Udah saya juga nyuci enak, apa enak gitu kan. Udah aman tuh bang. Karena ya saya pokoknya udah biasa dah gitu ya. Panggilan lagi bang. Oke. Medis. Ya tuh, kerja lagi nih. Saya pikir bang. Udah. Jalan itu bang jemput. Di luar ekspektasi saya bang. Saya pikir pasien biasa yang saya bawa. Pas saya datang nih bang, adanya di basement. Oke. Di basement bang, basement paling bawah. Ternyata tuh tenan bang, vendornya tenan. Lagi ngebersihin exhaust.
Itu udah rame tuh bang. Cuman intern doang bang. Polisi belum ada. Cuman ada karyawan-karyawan tenan itu aja. Rame bang. Kita datang nih. Itu jenazah masih di atas bang. Di atas mana nih? Di lubang heksos. Evakuasinya gimana coba bang? Mikir keras nih saya nih bang. Gimana gue cara evakuasinya ya? Karena infonya, ini orang kesetrum kabel TL bang, lampu TL. Temennya, ini orang berdua nih. Jadi si temennya ini bilang, ini orang emang sering bercanda dia bang. Kalau lagi bersihin di atas. Temennya ini di bawah bilang, "Ah lu bercanda aja lu, itu orang lagi sakaratul maut gak taunya bang. Lagi kesetrum, gedubak. Dikira bercanda. Dipikir bercanda, karena memang itu orang katanya biasanya bercanda bang kalau lagi bersihin gitu. Gak taunya habis bang di atas bang. Deh, ambil tangga dah nih bang nih. Ya kan, ambil tangga, naik ke atas. Ya namanya setrum kan saya juga takut bang. Iya. Panggil lah orang engineering bang di situ. Bang, tolongin bang, bantuin evakuasi. Lah udah turunin. Setrum, luka setrum. Dia ambil tes pen bang, dia masuk. Masih ada nggak nih setrum? Iya. Pala di tes pen. Dar. Masih nyala. Lah lu, turun dulu bang. Dimati-matiin tuh bang, akhirnya tuh bang. Panel-panel listrik. Deh. Selang 30 menit. Kita naik lagi bang. Sama orang engineering nih. Tes pen, aman, clear, nggak ada setrum. Kita turun bang. Itu jenazah udah kaku bang. Tapi gosong bang? Kakinya bang. Oh kakinya. Karena kalau saya lihat kakinya yang gosong, itu kesetruman pas di bagian kaki bang. Itu celana basah tuh bang. Saya kencing tuh. Udah, kita evakuasi nih bang. Turunin, masukin nih ke ini. Saya langsung kebatin. Ini gua awal perjanjian kerja kayak cuma bawa pasien biasa. Ngapa jadi gua bawa orang mulu nih? Iya. Tuh bang. Akhirnya kita masukin nih bang ke ambulan bang. Jalan. Kita bawa ke rumah sakit rekanan kita bang. Ditolak bang. Karena meninggal. Iya. Nggak dikasih. Akhirnya si orang HSE bilang bawa ke salah satu rumah sakit negeri yang ada di Jakarta Selatan bang. Kita bawa bang ke IGD. Ditolak juga bang di IGD. Karena statusnya udah meninggal. Di pihak IGD bilang langsung aja ke pemusaran jenazah. Ada di pojokan tuh gedungnya tuh. Kita keluarin lagi nih bang. Kita keluar dari rumah sakit lewat belakang, masuk ruang jenazah, berhenti di lobi bang. Saya, orang HSE, dokter saya, sama temannya si korban itu di dalam mobil nih. Turun nih bang ceritanya nih. Si jenazah di dalam tuh bang, di berangkar saya bang. Cuman kita tutupin kain doang mukanya. Kagak dikasih alasan, cuman di berangkar ditutupin kain doang tuh bang. Itu posisi udah maghrib bang. Mau isya dah pokoknya dah. Iya. Dah. Udah bang. Kita berhenti di lobinya dia nih. Itu jenazah sendiri tuh bang. Kita turun. Security nggak ngelarang saya parkir di situ bang. Udah, kita pada ke dalam semua nih bang. Setelah kita sampai di lobi, kita ngurus registrasi tuh bang. Si jenazah belum boleh masuk kalau belum ada surat keterangan dari polisi bang. Iya. Karena yang saya tahu, mall itu dia anti banget tuh bang, sama urusan polisi yang gitu-gituan tuh. Ya kita kalau belum ada surat keterangan dari kepolisian, di jenazah belum boleh masuk bang ke dalam. Belum boleh masuk. Gitu kan. Dia masih stuck di mobil tuh bang. Akhirnya yang lainnya pada di dalam, biasa bang, saya ngerokok udah tuh, keluar tuh. Itu udah mulai isya tuh bang, tuh ajan isya tuh. Ya kan, saya ngerokok, saya ngobrol bang sama supir-supir ambulan lain. Wah sok-sokan nih wadah nih ya kan, supir ambulan situ ya kan. Wah saya udah biasa bang, keluar kota yang begini. Saya bilang, ya saya emang masih baru saya mah. Ya kan, saya cerita apa adanya. Ya kayak gitu mah saya jarang nemuin, ya mudah-mudahan mah jangan, saya kata gitu. Lalahnya bang, satpam manggil saya. Mas, sampean yang bawa di mobil ya? Iya saya pak, kenapa? Tolong pindahin mas. Saya langsung bilang, ngapa tadi banyak orang lu kagak nyuruh gue pindahin? Giliran gue sendiri lu pakai nyuruh pindahin. Iya. Dek-dekser bang. Oke. Hati dek-dekser nih.
Udah. Saya masuk ke dalam mobil, bismillah dah nih bang, bismillah. Masih di lobi bang, di sini masih banyak supir-supir pada nunggu, supir-supir ambulan pada nunggu nih. Jadi pas saya puterin tuh mobil bang, saya dicolek bang. Itu berasa banget bang. Jadi pas saya puter nih, itu posisi emang dia di belakang bang. Jadi ambulans saya ini emang bukan ambulans jenazah bang. Jadi nggak ada penghalang tuh bang. Jadi jok supir, jok penumpang yang kiri itu langsung los sama berangkar tuh. Saya dicolek bang. Abang saya ngerem, saya netral, saya loncat bang. Saya lari bang. Wih saya lari. Pas saya lagi lari, tuh lagi panik tuh bang. Ada yang nyampit dari atas bang. Dang. Saya nengok. Oh ya Allah, apaan lagi ini? Saya bilang, begini amat gua. Kuntilanak bang. Dia lagi uncang-uncang kaki. Itu mobil saya tinggal bang. Pintu kebuka. Di belakang. Lari kan tadi situ. Saya disabit bang, pas nengok tuh kuntilanak bang. Uncang-uncang kaki. Lari kemana waktu itu? Saya mau lari ke lobi lagi. Saya mau panggil dokter saya nih. Masih kan tuh, masih jenazah masih di dalam mobil bang. Mobil parkirnya belum rapi, masih berantakan. Iya. Saya tinggal loncat langsung itu. Panggil lagi nih, si Gunawan nih. Kenapa lagi? Saya domelin bang, makin adat dia tinggi tuh ya kan. Saya disolek pak. Nggak mungkin. Dengan penasaran nih, dia jalan bang, sama saya. Dia kayak tadi tuh, dia ritual lagi di dalam bang. Itu mobil dia yang bawa bang. Saya di depan, saya udah ogah megang itu mobil. Iya. Udah ogah dah pokoknya, udah ogah. Itu berasa bang dicoleknya pinggang saya bang. Colek kayak gini gitu? Iya, padahal itu dia kaku bang. Orang saya yang nurunin dari atas, dari pas di apa? Dari lubang exhaust tuh saya nurunin, itu udah kaku bang. Iya. Lah kalau dia nyolek saya, nggak mungkin, udah meninggal. nggak mungkin, ya meninggal juga, ya kan? Iya. Nah, posisinya emang tangannya juga udah kaku. Udah. Tuh sampai lama tuh bang ngurus, kita nungguin surat itu doang tuh dari kepolisian tuh. Akhirnya orang HSKT nyerah nih, orang HSE-nya nih. Telepon manajemen segala macam bla bla bla. Udah, akhirnya urusan juga sama polisi bang. Urusan juga sama polisi nih. Udah. Iya. Akhirnya tuh boleh masuk tuh bang ke ruang jenazah. Itu ambulan, saya udah ogah bawa bang. Saya udah kagak mau bawa. Ya Gunawan dah tuh. Yo, ambil, pasien udah boleh masuk, jenazah udah boleh masuk. Ogah. Ini udah ketus banget tuh bang. Ogah. Nah si Gunawan udah apal nih sama karakter saya nih bang. Iya. Dia ngalah. Nih tadi kuncinya yang gua kasih ke lu mana? Saya kasih kunci mobil tuh bang. Dia ke belakang, dia ke depan. Turunin bang sama dia sendiri bang. Cuman karena saya nggak enak gitu ya. Buset, gua songong amat nih sama senior gua kagak bantuin. Saya bantuin bang. Saya ke ruang jenazah, ya saya telanjangin lagi bang. Sepatu, pokoknya apa yang ada dipakai sama dia tuh saya bukain semua tuh. Saya Itu emang kayak gitu? Emang kayak gitu bang. Saya tuh kalau ada yang, ya 2 kali sih bang. Maksudnya SOP-nya kayak gitu? SOP sih sebenarnya nggak, cuma panggilan hati aja bang. Panggilan hati aja. Iya. Panggilan hati aja. Maksud saya biar cepat selesai juga, saya juga cepat pulang bang. Oke. Nah sampai ruang jenazah saya masukin tuh bang ke ruang pemandian itu tuh. Saya bukain dia tuh semua tuh. Pas saya lihat luka kakinya bang, ya Allah, ngerasain sakitnya kayak gimana tuh orang bang di atas. Lalah ya bang, namanya sama. Sama saya, umurnya sama. Sama Wahyu. saya. Wahyu maksudnya, Iya, Bang. namanya sama. Sama. Umur sama. Nama sama, beda alamat doang bang. Deh. Pas registrasi nih bang, ya itu saya bisa tahu nama sama, umur sama, beda alamat doang. Iya. Dari situ bang, saya ngerasa apa ya? Udah pokoknya umur hidup sekali bang, dah jangan disia-siain. Iya. Dari situ saya langsung rajin sholat bang. Dari situ tuh, ya maaf bukannya gimana bang. Itu saya nggak kebayang kalau itu keluarga saya, kalau itu saya dan keluarga saya tuh kayak gitu tuh, histeris nangis-nangisnya bang. Sampai temennya bang dimarah-marahin sama bininya. Kan udah gua bilang jangan laki gua lu suruh turun, lu suruh naik. Ternyata bang, setengah jam sebelum kejadian itu lakinya tuh WA bininya bang. Oke. Ayah capek.
Ayah ngantuk, tapi ayah harus naik ke atas. Iya. Itu, dia udah ngeluh sama siapa? Sama bininya tuh bang di WA bang. Bininya kasih lihat bang WA-nya ke saya bang. Gimana ya? Itu saya langsung mikir, saya ngobrol nih sama temennya bang. Abang gimana bang? Kenapa bukan abang yang naik? Ya emang udah giliran dia bang, gantian. Dia bilang kayak gitu. Seru lagi bang. Itu pokoknya yang meninggal yang saya bawa yang meninggal, itu selalu ikut bang di mobil. Saya bisa cerita, saya beberapa kali lihat, ini yang kemarin di mall yang sebelah sono, ini yang mall sebelah sini nih, apa jadi pada demen-demen banget di mobil gua. Akhirnya berita itu kesebar tuh bang ke manajemen. Berita yang gosong tadi? Yang kosong. Oke, kenapa tuh? Sampai yang itu mobil katanya ada penunggunya, yang udah mulai bikin orang takut, kagak ada yang berani bawa bang. Iya. Jadi kalau seandainya ada, saya libur nih, kan saya kagak masuk doang kalau saya libur. Iya. Ada kejadian, bawa pasien, tuh ambulan nggak jalan, kayak mobil pribadi, mobil kantor. Kenapa begitu? Nggak ada yang mau bawa. Supir-supir yang lain? Ya kan emang cuma saya doang. Ambulan ada berapa di situ? Ambulan satu. Oh, satu yang standby. Yang standby saya doang, satu. Saya nggak ada nggak ada supir penggantinya. Supir penggantinya supir operasional. Operasional apa? Mall. Di hari Kamis bang, malam Jumat. Sekitar jam 9:30 malam. Saya udah siap-siap mau pulang nih bang. Karena kan jam 10 saya pulang nih. Saya ngopi bang. Ngopi nih. Di samping ambulan. Di base camp saya di samping ambulan. Saya ngopi, ngerokok. Nih ambulan bau amis bang. Bau amis. Si Gunawan ngomong, besok kita bawa luka darah nih nyo. Saya bilang, jangan ngomong sembarangan ah. Udah siap-siap, lu nyuci lagi. Bener bang. Jam 10 pulang, absen. Siang jam 12 saya sampai. Jam 1 jalan bang, 1 siang. Saya sampai ditelepon medis. Jalan bang saya. Bener bang. Tangannya potel bang. Kenapa itu? Jadi kalau Desember itu biasa ada acara snow apa yang mandi salju itu bang. Oke. Jadi nih anak dia harusnya tuh kalau masukin batu es pakai alat nih bang. Tapi ini kagak pakai tangan. Abis bang tangannya. Iya. Lu bang. Dia dorong batu es, mungkin kebablasan bang. Masuk ke dalam. Iya. Itu bang. Itu orang dewasa atau orang? Dewasa bang. Oh, dewasa. Si pekerja itu. Oh iya. Habis bang tangannya. Masuk. Saya langsung mikir. Bener nih si Pak Gunawan kemarin dia ngomong mobil bawa amis, gua bawa luka darah. Oh kayak dikasih tanda-tanda gitu ya? Kayak udah ada tanda bang. Iya. Udah. Singkat cerita bang. Udah kita bawa nih. Ya kan ke rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit. Ini bocah aneh lagi. Di jalan ngomong, bang. Jari saya bisa tumbuh lagi nggak? Lu gila kali, saya bilang gitu. Si korban itu? Si korban. Gimana ada lu luka begini lu minta tumbuh lagi? Karena saya pikir, saya berani ngomong kayak gitu karena ini tenan bang. Maksudnya karyawan tenan gitu kan. Jadi ya selepel dah saya dah gitu ya. Iya, akrab lah gitu. Udah. Lu gila kali. Jari lu udah pada potel gitu lu minta tumbuh lagi. Saya bilang gitu kan. Dah. Bawa ke rumah sakit bang. Di ortopedi bang. Kagak bisa disambung tuh bang. Jadi-jadi udah gak bisa sambung tuh. Aduh, Ngilu bang. Udah kagak bisa sambung tuh. Karena memang luka cacah. Deh. Di rumah sakit saya tinggal. Saya balik nih bang ke mall nih. Balik. Saya tanya si siapa? Gunawan di jalanan. Pak, saya heran. Kalau lagi jaga sama bapak, pasti ada aja taruna. Kalau bapak bilang ini, bau amis. Bener kita bawa luka darah. Bilang gitu bang. Deh. Parkir nih bang. Biasa kalau udah nyampe mah kita bikin laporan nih buat berita acara nih. Dah, bapak aja yang bikin laporan. Saya ngopi dulu. Saya ngopi bang. Itu menjelang jam 6. Jam setengah 6. Pokoknya kalau di masjid-masjid itu udah mulai pada ngaji-ngaji tuh bang tuh.
yang menjelang mau maghrib, jam 5:30 lah pokoknya, 5:30 lewat. Iya. Biasa bang, kita ngopi ngerokok, ya kan. Das. Di kejauhan bang, saya ngerokok ngopi. Lo apaan ya? Di dekat pembuangan sampah bang. Oke. Karena rasa penasaran saya yang tinggi bang. Acik, saya merinding. Apaan ya? Saya deketin bang. Gelalahnya saya deketin bang. Anjir, pocong ya enggak? Ai, dingin euy. Kagak bang, ini emang merinding bang. Emang merinding bang. Oh, iya. Agak. Oke, lanjut. Saya lagi ngopi ngerokok bang. Dari kejauhan saya lihat nih bang. Itu menjelang maghrib tuh. Iya. Saya lihat, apaan? Lagi ngeliatin gua aja no. Lu kagak tau orang capek apa pengen nyantai. Saya deketin bang. Kan. Jalan pelan-pelan. Astagfirullahaladzim bang. Itu muka ya. Hancur. Udah. Gak jelas deh bang. Pocong bang. Tegas banget bang. Ya, emang dasar saya aja bang ya. Maksudnya rasa pengen tahu saya tuh tinggi bang. Iya. Saya deketin. Dia nongol bang. Itu saya loncat bang. Allahu Akbar. Gimana tuh bentuknya? Hancur bang. Oh. Itu padahal belum maghrib itu. Menjelang maghrib. Iya. Lucu saya lari itu bang. Saya lari bang. Udah. Gak tahu ya si Pak Gunawan kelar bikin laporan nih dia nih. Ya kan? Saya tabrak nih dia nih. Lu ngapain lu lari-larian aja lu? Biasa pak. Biasa apaan? Oh lu pasti lihat yang di sebelah sana ya? Kata dia gitu. Kok tahu pak? Ya lu lagi mau maghrib lu pakai ngopi di sini bukan di dalam. Kayak gitu. Ternyata dia tuh kalau maghrib itu dia keluar bang. Oke. Nongolin. Karena memang petugas kebersihan itu kalau udah maghrib sepi bang di situ bang. Sepi. Itu pocong mukanya hancur bang. Iya. Hancur mukanya. Nah saya langsung pikir, wah nih jangan-jangan nih sering nih Pak Gunawan nih ngeliat yang begini nih. Ngobrol deh bang saya bang. Iya. Di ruang chamber namanya bang. Ruang mesin. Itu udah aman tuh, manajemen gak ada yang tahu tuh kalau staff-staffnya pada ngopi ngerokok di situ bang. Oke, tempat persembunyian. Tempat persembunyian dah. Nih saya cerita biar pada tahu dah tuh. Ya kan kita ngerokok ngopi di situ di chamber tuh bang. Nah, saya cerita ngobrol nih ngopi sama si siapa? Sama si Gunawan ini. Karena memang si Gunawan lebih lama lah dia gitu. Dia cerita bang pengalamannya dia bang. Sebelum saya ada di situ. Oke, gimana tuh pengalaman dia? Ternyata bang itu tempat serem bang. Oke. Horor bang. Ternyata itu tempat serem. Karena beberapa karyawan itu pada ngelihat seliweran tuh kayak apa ya? Ya kalau dibilang setan ya setan bang. Iya, tapi seliweran gitu ya. Seliweran bang. Iya. Karena emang serem banget. Padahal kalau udah malam, lepas maghrib tuh udah blas. Itu auranya dapat banget bang. Iya. Saya ke ambulan, saya make sure ambulan udah oke, nggak ada masalah. Serah terima kunci ke security, saya pulang bang. Besoknya saya kerja tugas tuh normal bang, nggak ada apa-apa lagi. Udah clear. Ya sekalinya bawa pasien cuma lecet-lecet doang bang. Enak deh tuh pokoknya tuh, saya demen tuh yang begitu tuh. Kagak berat, bikin laporannya juga nggak banyak bang. Deh. Sebulan kemudian bang, saya ingat banget. Itu hari Senin, jam 8 malam, itu saya sampai sekarang masih ingat. Jam 8 malam, pas saya habis cuci mobil. Mobil udah bersih, saya tinggal kaneboin doang nih, keringin nih. Saya tinggal keringin, itu ada suara kayak anak-anak pada main bang. Anak-anak pada main gitu kan. Saya penasaran dong. Kayaknya di dalam udah sepi. Udah kagak ada apa-apaan. Saya samperin bang. Buset, ada enci-enci bang sama anak kecil. Dia lagi pada gelantungan. Di akar pohon. Mending kalau akar pohon yang gede. Akar pohonnya kecil banget bang. Itu jelas bang. Jelas banget. Dia gelantungan. Normal.
pakaiannya normal. Anak kecil juga normal. Penasaran, saya samperin. Bener bang, dia gelantungan. Oh. Saya balik lagi, saya panggil si Gunawan. Pak, sini pak, cepetan pak, videoin. Saya bilang gitu. Apaan sih? Ke lokasi, udah kagak ada. Tapi akarnya masih goyang. Masih goyang. Saya berdua sama si Gunawan, saya keliling area. Ya emang udah kagak ada orang. Kalau sekali ada juga palingan ya karyawan. Lah itu kan dia jelas udah bukan karyawan bang. Itu bener-bener nyata bang. Nyata, inci itu. Maksudnya inci orang Cina. Maksudnya Cina, bentuknya orang Cina. Bentukannya Cina. Oh. Inci. Anaknya sekitar 5 sampai 6 tahunan lah. Iya. Lagi main bang berdua, dia main gelantungan tuh. Itu jelas tuh bang. Jelas banget saya lihat. Dan itu masih saya ingat. Iya. Sampai sekarang itu ambulan. Kalau saya bilang keramat bang. Itu ambulan apa bang? APP atau Grand Max atau apa? Grand Max bang. Oh Grand Max. Itu pokoknya kalau udah bau amis, pasti yang dibawa tuh besok itu pasti luka darah. Kalau bau amis ya. Tapi kalau masih baunya amisnya tuh nggak nyengat banget, ya palingan orang jatuh, besot. Tapi kalau baunya amis banget, itu pasti darahnya bakalan banyak yang saya bawa. Iya. Itu bang. Pas saya lagi prepare mau balik nih bang. Jam 10. Biasa kan saya kalau jam 10 absen pulang, saya nggak langsung pulang bang. Saya ngopi ngerokok dulu dah tuh, ngobrol-ngobrol sama temen-temen tuh. Saya dapat telepon. Woi di mana? Masih di gawean. Balik jam berapa? Jam 10 nih gue udah mau siap-siap balik. Gue nginep ya rumah lu. Lah gue masih kerjaan. Lah gue udah di depan rumah lu nih. Itu kuncinya ada di bawah karpet tuh, lu ambil aja, lu masuk dah. Nah, tinggal tuh bang. Saya pulang. Saya lewat gang yang ada kuntilanak kayak kemarin itu bang. Ini perasaan saya udah kagak enak emang nih. Itu kurang lebih jam 11 malam bang. Itu perasaan saya udah gak enak banget tuh. Pala saya udah rasa tuh udah gede banget. Saya jalan bang, biasa. Hati nih rasanya pengen nengok ke rumah itu mulu bang. Hati nih pengen nengok mulu. Padahal saya bawa motor nih. Hati kecil saya nih, coba lihat dah. Bener bang. Pas saya nengok, ada di outdoor AC bang, kuntilanak. Di outdoor AC. Deh, pas nengok, astagfirullahaladzim. Jalan deh nih, pulang. Belum juga nyampe bang, pas baru mau masuk gang, dia ngejar bang. Itu pas belok gang, masuk gang ke rumah saya masih gang kecil. Pas mau belok nih, pas perasaan emang udah nggak enak banget gitu bang. Saya juga ada feeling nih, kayak gue diikutin nih. Pas mau belok, nengok dikit, Allahu Akbar, motor saya lempar, saya lari bang. Dikejar bang saya. Dikejar. Jelas, hilang. Untung saya sampai kagak dipeluk bang. Tuh, pokoknya sama yang begituan, kayak, nauzubillah. Jangan sampai deh bang. Dari outdoor AC bang, dia terbang bang. Melayang udah kayak jemuran melayang aja bang, putih, ketawa ngakak bang, sengakak-kakak ke dia. Itu motor saya lempar, saya lari sekencang-kencangnya bang, saya lari sampai depan rumah segedor-gedor, untung langsung dibukain bang. Terus saya langsung masuk ke dalam kamar, udah kelimutan di kasur bang. Udah tuh di depan dia masih nungguin bagaimana saya kagak tahu dah. Pas sampai rumah nih bang, udah dibukain sama temennya. Teman saya nanya bang di dalam rumah, lu ngapa lu buru-buru banget? Lah motor lu mana? Motor gue tinggal di depan. Depan mana? Oh nu depan gang. Emang apa sih? Teman saya bilang gitu bang. Kudu berkuntilanak. Kuntilanak yang mana? Kagak ada apa-apaan tadi. Gue lewat gang sebelah. Lalu ngapain lu lewat situ? Biar cepet aja gue pulang. Gue pikir ada lu di rumah nunggu lama. Ambilin dah motor, gue tinggal lu di sono. Pas temen saya ngambil motor yang saya tinggal di Junggang, datang nih dia ke rumah, ada bawa motor nih. Wah lu ngehe lu, ngebohongin gua lu, ngerjain gua lu, gua agak ada apa-apaan. Ada sumpah,
gue nggak mungkin motor gue tinggal di ujung kalau gue kagak ada ngeliat begituan. Gue kapan pernah bohong sama lu? Saya bilang gitu bang. Jadi ya alhamdulillah akhirnya teman saya ini paham, akhirnya dia coba nenangin, kita ngobrol ngalur ngidul, akhirnya perlahan saya lupa. Ya alhamdulillah sih bang, sampai sekarang ya itu dah pengalaman saya sama yang dibilang dedemit itu ya. Itu bang pengalaman saya gitu. Nah nih Bang Wahyu, sekarang kan tahun 2025 nih Bang. Iya. Nah sekarang abang masih jadi driver ambulan nih? Enggak bang. Oh, udah enggak? Saya pindah profesi bang. Jadi apa sekarang? Saya sekarang jadi maintenance building officer bang. Oh, berarti udah bukan driver lagi? Udah bukan driver lagi. Iya, iya. Cuma, ada cuma ya bang. Apa? Saya juga nggak tahu kenapa. Saya ini kerja sekarang di maintenance building bang. Di maintenance building. Banyak cerita juga bang, karena jam kerja saya malam. Oke. Dan berarti abang jadi supir ambulan, driver ambulan itu berapa tahun? 5 tahun bang. 5 tahun? 5 tahun. Berarti 2015 sampai 2020. Juni 2015 sampai Juli 2020 bang. Oh, pas 5 COVID. tahun. Iya. 5 tahun. Berarti pas COVID itu abang udah nggak pegang ambulan? COVID pegang bang, tapi di rumah. Ambulan masjid. Oh, ambulan masjid. Oke, Ambulan masjid. Kan COVID tuh ambulan lagi rame-rame. Iya, ambulan masjid saya pegang bang. Iya. Gitu. Nah, ini masih penasaran bang. Tadi kan pas abang masuk tuh kayak ada kertas gitu ya, yang tulisnya kayak surat wasiat tuh. Iya. Yang orang lompat itu bundir gitu kan. Niatnya mau bundir. Itu posisi awalnya emang nggak ada apa gimana? Nggak ada bang. Ya pokoknya dia tuh di deket-deket berangkar itu ada bang. Selipet-lipetan gitu bang. Oh, nyempil gitu ya. Nyempil ya bener. Iya. Terus akhirnya itu pas yang kresek dibakar sama si Gunawan itu ya. Itu dibakar abis atau ada sisanya bang? Iya sih. Abis banget mah enggak bang. Ya namanya kayak gesper, sepatu kulit ya kan nggak mungkin apa jadi debu banget bang. Masih ada sisa-sisa dibuang aja di tempat sampah. Iya. Itu. Tapi abang sempat ngobrol, sempat ketemu sama pihak keluarga? Istrinya bang. Oke. Saya ngobrol sama istrinya. Yaitu ternyata istrinya nih lucu bang. Oke. Di telepon nih suaranya tuh wibawanya wibawa banget bang. Katanya pas saya ketemu, ya maaf. Ternyata istrinya juga cuma suster. Oke, Terus suster. Dan suaminya juga ternyata driver. Mereka nggak sengaja ketemu di mall saya ini nih bang, yang tempat saya tugas nih. Oh. Gitu. Jadi si istrinya nih memang udah ngindar dari dia tuh udah berapa tahun gitu kan. Ketemu tuh bang, nggak sengaja ketemu di mall. Lakinya minta balik. Oh. Istrinya udah nggak mau. Dia loncat. Gila sih. Itu apa ya? Bener sih dia cinta mati bisa dibilang. Cinta mati bang. Tapi kan caranya bodoh itu menurut saya. Betul. Bundir tuh serem banget sih. Oke. Nah terus kalau untuk Bang Gunawan sendiri nih bang, kan sekarang 2025 nih, abang masih kontak-kontakan gak sama dia? Apakah dia masih jadi ambulan? Masih di rumah sakit itu? Masih bang. Apa udah enggak? Saya masih komunikasi bagus sama Gunawan. Dia masih jadi? Masih jadi. Di rumah sakit di mall itu? Di mall itu dia masih standby di sana. Masih di sana. Malah terakhir itu saya coba silaturahmi datang ke mall itu. Ngobrol sama dia. Iya, kalau menurut saya gila nih orang udah pokoknya udah top lah pokoknya. Sama urusan-urusan goib kayak gitu makin top lah. Makin top ya? Iya. Gila. Ngeri banget ya. Aduh, ada supir ambulan memang banyak cerita horornya gitu ya. Banyak bang, banyak. Jadi mesti kuat-kuat mental sih yang pasti bang. Iya. Mesti kuat-kuat mental. Kalau nggak kuat mental, ya minggir dah, jangan bawa ambulan, bawa mobil yang lain aja. Iya. Gokil. Terus alasan Bang Wahyu keluar dari supir ambulan itu kenapa bang? Pertama sih emang udah habis kontrak bang. Oh, habis kontrak. Habis kontrak, terus juga pengen hijrah aja sih bang. Iya. Udah maksudnya bosan kali ya, atau apa? capek banget bang ngeliat yang begituan mulu. Oh, capek banget. Capek banget bang. Iya. Jadi kayak apa ya? Ya nggak pengen sih kayak orang-orang gitu ya, kerja umumnya santai, maksudnya Iya, normal aja deh bang. Iya. Ya, gue ngeliat yang begituan lagi kayaknya. Iya, gokil sih. Mohon maaf ya teman-teman. Hari ini lagi nggak banyak ngomong, soalnya lagi kurang fit. Lagi batuk pilek. Gak enak banget tenggorokan ini.
Oke, mungkin tipsnya nih, kisah pengalaman yang dialami sama Bang Wahyu ini. Kita bisa ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan ya. Dan kali ini Bang Wahyu berbagi kisah pengalamannya waktu jadi driver ambulan. Yang bisa dibilang beliau ya capek. Mungkin satu, kerjanya capek banget. Dua, ya sering diganggu sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu kan. Apalagi ambulan nih, banyak banget kita dengar dari supir-supir ambulan kayak kebanyakan sosok yang ditolongin gitu, jin korinnya atau hantu lah yang menyerupai dia ngikut di mobilnya tuh, mungkin suka kali ya. Dan ada juga nih di dekat rumah saya juga ada mobil ambulan, dan ya warga sekitar pun ya tahu kalau ambulan itu ada penghuninya si Neng gitu. Cuman ya udahlah, sebagai ini aja hiburan, tapi ya ngeri juga sih kalau tiba-tiba dimunculin. Mungkin teman-teman di rumah ada yang punya kisah pengalaman horornya, ngapain disimpan aja, sini kita merinding syahdu. Bercanda, gas lah. Oke, sampai jumpa di kisah cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Siap. makasih banyak Bang ya. Sama-sama Bang. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.